BeShare, investing business together. Baik Bapak Ibu hadirin BeSharean dimanapun Bapak Ibu berada, untuk acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan keynote speech dengan tema tantangan pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di masa pandemik, yang akan langsung disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Dari kawasan Sanur di Kota Denpasar, Provinsi Bali, saya ingin menyapa semua peserta dari Virtual BeShare Investment Conference 2021, The Growth of Indonesian Business and Investments Ecosystem Through Technology. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang saya hormati Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal Bapak Muhammad Thorik, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Bapak Insinyur Putu Rahwidiase MBA CIPM, Founder dan CEO dari BeShare Mr. Hendrik Vincent beserta seluruh jajarannya, serta para narasumber dan akademisi asosiasi pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif, serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bersama dengan rekan saya dari Kemenparekraf, Ibu Hanifah Makarim, selaku salah satu dari narasumber, kami buka dengan sebaik pantun. Are you ready? Beli buku buat bahan bacaan. Bermanfaat buat menambah pengetahuan. Bapak Ibu BeShare Investment Conference, mari optimalkan digitalisasi pembiayaan. Bersama Kemenparekraf, bantu pelaku UMKM agar makin sukses ke depan. Terima kasih, terima kasih. Pertama-tama dan utama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan mengikuti acara BeShare Investment Conference 2021 pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk meningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM, khususnya para pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi ini. COVID-19 memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan, bukan hanya berjualan online, tapi juga mendapatkan pinjaman secara online, dan juga secara digitalisasi kita menyiapkan konten-konten yang kreatif. Perubahan dari perilaku pelanggan juga terlihat. Bagaimana consumer behavior melakukan perubahan dari segi belanja kebutuhan sehari-hari melalui platform online, maupun mereka juga melakukan pembayaran secara cashless. Transformasi digital memiliki keunggulan, yaitu inklusivitas dengan akses layanan yang lebih terjangkau, inovasi dengan munculnya model bisnis baru, efisiensi dengan layanan yang lebih cepat dan murah. Di tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari 253 triliun rupiah dan diperkirakan akan menjadi 330,7 triliun rupiah di tahun 2021 sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua karena ternyata permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha kreatif adalah terbatasnya akses pembiayaan atau permodalan, di mana 92,73% usaha kreatif masih menggunakan modal sendiri.
24,44% menggunakan pinjaman bank, dan hanya 0,66% yang berasal dari venture capital. Ayo kita tingkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dengan B-Share Investment Conference ini. Kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM telah hadir. Securities Crowdfunding atau SCF, yaitu sebuah metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha yang memulai atau mengembangkan bisnisnya. Kami di Kemenparekraf, Bapak Rekraf Republik Indonesia melalui Direktorat Akses Pembiayaan di bawah Ibu Hanifah Makarim mendukung digitalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Salah satunya melalui FinScoin yang merupakan kegiatan untuk membantu para pelaku UKM agar dapat memanfaatkan layanan urun dana, equity crowdfunding, securities crowdfunding, dan juga kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2020 berlokasi di Kota Medan dan Bandung. Dan akan ditingkatkan pada tahun mendatang, insya Allah. Manfaat dan layanan dari platform securities crowdfunding, SCF ini bagi para pelaku usaha parekraf sangatlah strategis, yaitu pertama, tidak adanya kewajiban agunan untuk mendapatkan pendanaan. Kedua, kemudahan mengakses platform online pada layanan securities crowdfunding di mana saja dan kapan saja. Kita mungkin berada seperti saya sekarang ada di Bali, usaha kita di Jakarta, atau malah minggu lalu saya ada di Papua. Nah, sehingga perusahaan dan investor dapat memantau kemajuan crowdfunding yang dilakukan. Nantinya kita harapkan investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham dan obligasi atau tanda kepemilikan bersama seperti sukuk. Dengan securities crowdfunding, investor juga bisa yang membutuhkan dana dapat mudah di matchmake, dipertemukan melalui suatu platform. Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi tentunya secara online. Sinergi pemangku kepentingan ini sangat penting dalam optimalisasi digitalisasi pembiayaan. Optimalisasi digitalisasi pembiayaan ini meliputi sinkronisasi kebijakan dan sinergi program. Nah, kami sebagai sektor leader melakukan sinergi dengan kementerian lembaga lainnya dan pelaku usaha digital untuk efektivitas implementasi regulasi lintas sektor. Kedua, optimalisasi koordinasi. Bagaimana efektivitas pelayanan kebijakan peraturan program lintas sektor mencapai visi bersama. Selanjutnya adanya kesepahaman pola pikir, visi, dan peran pemerintah. Pemerintah bukan hanya hadir memfasilitasi, tapi juga bisa memberikan langkah-langkah deregulasi. Sehingga visi dan grand strategi dari ekosistemnya berjalan dengan optimal. Apa peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator akselerator, apa peran dunia usaha dan pentahelix lainnya. Selain itu, kita harus juga terus melakukan evaluasi, terutama evaluasi dampak untuk mengukur dan melihat sejauh mana manfaat program tersebut yang dirasakan sebagai bahan referensi untuk kebijakan selanjutnya. Data yang valid, nah ini, kita ke depan harus data-driven policy, atau semua kebijakan berbasis data. Nah, oleh karena itu data harus valid, dan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi industri, menetapkan prioritas KPI atau Key Performance Indicators, KPI, dan intervensi yang diperlukan. Terakhir, kolaborasi dengan pelaku usaha. Kita harus bangun dan perkuat sinergi. Kita tidak bisa gerak sendiri, tapi kita harus gerak bersama. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap melalui acara B-Share Investment Conference 2021 ini, penyaluran permodalan bagi para pelaku UMKM, khususnya pelaku ekonomi kreatif, semakin meningkat. Saya sering tanya di acara-acara, ini kebetulan kita akan menuju acara Kata Kreatif, Kabupaten dan Kota Kreatif. Bagaimana di masa pandemi, mencari modal gampang atau susah? Semua menjawabnya susah. Susah atau susah banget? Ternyata susah banget. Nah, harus kita bantu dari B-Share Investment Conference 2021 ini penyaluran permodalan bagi para pelaku UMKM, khususnya pelaku ekonomi kreatif di kuliner, kria, dan fashion yang mendominasi penciptaan lapangan kerja. 97% lapangan kerja kita diciptakan oleh UMKM dan 70% dari
Parekraf ini adalah sektor UMKM. Oleh karena itu, mari kita buka lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya dengan pendanaan securities crowdfunding, serta menjadi energi positif agar kita semua semakin optimis untuk bangkit kembali dan majukan perekonomian Indonesia. Yeah! Mari kita bahu-membahu wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya tutup dengan pantun. Are you ready? Melihat hijaunya pemandangan sungguh menyenangkan. Ditambah lagi udaranya yang menyegarkan. Cakep. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cakep. Ayo teman-teman, semoga dapat beri manfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih dari Gianyar, Bali. Kami ucapkan matur suksema. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini dan para partisipan. Semoga kita semua mendapat berkah dari kegiatan ini dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Baik Pak Sandi, terlebih dahulu kami mintakan untuk foto bersama dengan partisipan Bapak. Terima kasih. Oke. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Halo Bu Hanifah.